Selamat pagi Bu Julisar dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ariel Mulyadi, Della Octaria Napoleon, Ipani Febianti, Agatha Kindi, Aryani Satyawati, dan Zara Mulya akan menjelaskan chapter 2 yang berjudulkan Organizational Strategy, Competitive Advantage, and Information System. Next. Bisnis proses. Proses bisnis adalah kumpulan berkelanjutan dari aktivitas terkait yang menciptakan produk atau layanan yang bernilai bagi organisasi, mitra bisnisnya, dan pelanggannya. Proses ini melibatkan 3 elemen dasar, yaitu ada input, sumber, dan juga output. Input ini adalah bahan layanan dan informasi yang mengalir melalui dan diubah sebagai hasil dari aktivitas proses. Sumber daya adalah orang dan peralatan yang melakukan aktivitas proses. Dan output adalah produk atau layanan yang dibuat oleh proses. Jika prosesnya melibatkan pelanggan, maka pelanggan tersebut dapat berupa internal atau eksternal organisasi. Seorang manajer yang merupakan penerima dari proses pelaporan internal adalah contoh dari pelanggan internal. Dan sebaliknya, individu atau bisnis yang membeli produk organisasi adalah pelanggan eksternal dari proses pemenuhan. Cross-functional process. Banyak proses bisnis lainnya seperti pengadaan dan pemenuhan melintasi beberapa area fungsional, yaitu mereka adalah proses bisnis lintas fungsi, yang berarti bahwa tidak ada area fungsional tunggal yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dan sebaliknya, beberapa area fungsional berkolaborasi untuk melakukan proses. Agar proses lintas fungsi berhasil diselesaikan, setiap area fungsional harus menjalankan langkah-langkah proses spesifiknya dengan cara yang terkoordinasi dan kolaboratif. Next. Information System and Business Process. Sistem informasi atau yang biasa disebut IS adalah enabler penting dari proses bisnis organisasi. Sistem informasi memfasilitasi komunikasi dan koordinasi di antara area fungsional yang berbeda dan memungkinkan pertukaran dan akses yang mudah ke data di seluruh proses. Dan secara khusus, sistem informasi memainkan peran penting dalam 3 bidang. Yang pertama adalah melaksanakan proses, yang kedua mengambil dan menyimpan data proses, dan yang ketiga memantau kinerja proses. Dalam beberapa kasus, peran tersebut sepenuhnya otomatis, yaitu dilakukan sepenuhnya oleh IS. Dalam kasus lain, SI ini harus bergantung pada penilaian, keahlian, dan intuisi manajer. Next. Executing the process. IS ini membantu organisasi menjalankan proses secara efisien dan efektif. Sistem informasi biasanya tertanam ke dalam proses, dan mereka memainkan peran penting dalam menjalankan proses. Dengan kata lain, IS dan proses biasanya saling terkait. Jika IS tidak bekerja, proses tidak dapat dijalankan. IS membantu menjalankan proses dengan memberitahu orang-orang kapan waktunya untuk menyelesaikan tugas dengan menyediakan data yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, dan dalam beberapa kasus, dengan menyediakan sarana untuk menyelesaikan tugas. Capturing and storing process data. Proses membuat data seperti tanggal, waktu, nomor produk, jumlah, harga, dan alamat, serta siapa yang melakukan apa, kapan, dan di mana. IS menangkap dan menyimpan data ini, yang biasa disebut sebagai data proses atau data transaksi. Beberapa dari data ini dihasilkan dan secara otomatis ditangkap oleh IS, dan ini adalah data yang terkait dengan siapa yang menyelesaikan suatu aktivitas, kapan, dan di mana. Data lain dihasilkan di luar IS dan harus dimasukkan ke dalamnya. Entry data ini dapat terjadi dalam berbagai cara, mulai dari entry manual hingga metode otomatis yang melibatkan data dalam bentuk seperti kode batang dan tag RFID yang dapat dibaca oleh mesin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ariel Mulyadi. Selanjutnya ada monitoring proses performance. Kontribusi ketiga SI adalah untuk membantu memantau keadaan berbagai proses bisnis, yaitu SI menunjukkan seberapa baik suatu proses dijalankan. SI melakukan peran ini dengan mengevaluasi informasi tentang suatu proses. Informasi ini dapat dibuat baik pada tingkat instance, yaitu tugas atau aktivitas tertentu, atau pada tingkat proses, yaitu proses secara keseluruhan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin tertarik pada status pesanan pelanggan tertentu. SI dapat mengevaluasi seberapa baik proses pengadaan dijalankan dengan menghitung lead time, atau waktu antara pengiriman pesanan pembelian ke vendor dan penerimaan barang,
untuk setiap pesan dari setiap vendor dari waktu ke waktu. Next. Selanjutnya ada business process reengineering, business process improvement, dan business process management. Keunggulan dalam melaksanakan proses bisnis secara luas diakui sebagai dasar yang mendasari semua ukuran signifikan kinerja kompetitif dalam suatu organisasi. Pertimbangkan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada kepuasan pelanggan, yang meliputi hasil dari optimalisasi dan penyelarasan proses bisnis untuk memenuhi kebutuhan, keinginan pelanggan. Yang kedua, ada pengurangan biaya yang meliputi hasil dari optimalisasi, operasi, dan proses pemasok. Yang ketiga, pengurangan proses siklus dan waktu pemenuhan, yang meliputi hasil dari optimalisasi proses manufaktur dan logistik. Yang keempat, ada kualitas yang meliputi hasil dari optimalisasi proses desain, pengembangan, dan proses produksi. Yang kelima, ada diferensiasi hasil dari optimalisasi proses pemasaran dan inovasi. Yang terakhir, produktivitas yang meliputi hasil dari optimalisasi proses kerja setiap individu. Next. Lalu ada business process reengineering and business process improvement. Business process reengineering adalah strategi untuk membuat proses bisnis organisasi lebih produktif dan menguntungkan. Sedangkan business process improvement adalah pendekatan yang kurang radikal, kurang mengganggu, dan lebih bertahap. Next. Pada umumnya, BPI mengikuti 5 fase dasar, yaitu mendefinisikan, mengukur, menganalisis, meningkatkan, dan mengontrol. Yang pertama pada fase define, tim BPI mendokumentasikan aktivitas proses sumber daya proses dan input dan output proses yang ada. Bisa saja sebagai peta atau diagram proses grafis. Yang kedua dalam fase pengukuran, tim BPI mengidentifikasi metrik proses yang relevan, seperti waktu dan biaya untuk menghasilkan satu keluaran, yaitu produk atau layanan, dan mengumpulkan data untuk memahaminya bagaimana metrik berkembang dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pada fase analisis, tim BPI memeriksa peta proses sebagaimana adanya dan data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi masalah dengan proses, misalnya penurunan efisiensi atau aktivitas dan akar penyebabnya. Yang keempat, pada fase perbaikan, tim BPI mengidentifikasi solusi yang mungkin akan mengatasi akar penyebab, memetakan alternatif proses menjadi yang dihasilkan, dan memilih dan mengimplementasikan solusi yang paling tepat. Yang terakhir, dalam fase kontrol, tim menetapkan metrik proses dan memantau proses yang ditingkatkan setelah solusi diimplementasikan untuk memastikan bahwa kinerja proses tetap stabil. Sistem SI bisa sangat berguna untuk tujuan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agatha. Selanjutnya masuk pada poin 2.3, yaitu tekanan bisnis, tanggapan organisasi, dan dukungan teknologi informasi. Organisasi modern bersaing dalam lingkungan yang menantang. Untuk tetap kompetitif, mereka harus bereaksi cepat terhadap masalah dan peluang yang muncul dari kondisi yang sangat dinamis. Berikut ini ada beberapa tekanan utama yang dihadapi organisasi modern dan strategi yang digunakan organisasi untuk menanggapi tekanan. Yang pertama ada business pressure. Lingkungan bisnis adalah kombinasi faktor sosial, hukum, ekonomi, fisik, dan politik di mana bisnis melakukan operasinya. Perubahan signifikan dalam salah satu faktor ini cenderung menciptakan tekanan bisnis pada organisasi. Organisasi biasanya menanggapi tekanan ini dengan aktivitas yang didukung oleh teknologi informasi. Seperti yang ada pada gambar 2.2, yang mengilustrasikan hubungan antara tekanan bisnis, kinerja, dan tanggapan organisasi, serta dukungan dari teknologi informasi. Yang setelahnya akan ada 3 jenis utama tekanan bisnis, yaitu pasar, teknologi, dan tekanan sosial. Jenis utama tekanan bisnis yang pertama ada market pressure. Tekanan pasar dihasilkan oleh ekonomi global, persaingan yang ketat, sifat tenaga kerja yang berubah, dan pelanggan yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa faktor-faktornya. Yang pertama ada globalization. Globalisasi adalah integrasi dan saling ketergantungan aspek kehidupan ekonomi, sosial,
budaya, dan ekologis yang dimungkinkan oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi. Saat ini, individu di seluruh dunia dapat terhubung, menghitung, berkomunikasi, berkolaborasi, dan bersaing di mana saja dan kapan saja untuk mengakses informasi, layanan, dan hiburan dalam jumlah yang tak terbatas, untuk bertukar pengetahuan, dan untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa. Orang dan organisasi sekarang dapat beroperasi tanpa memandang geografi, waktu, jarak, atau bahkan hambatan bahasa. Yang kedua, the changing nature of the workforce. Tenaga kerja, terutama di negara maju, menjadi lebih beragam. Semakin banyak perempuan, orang tua tunggal, minoritas, dan penyandang disabilitas sekarang dipekerjakan di semua jenis posisi. Teknologi informasi memudahkan integrasi karyawan ini ke dalam tenaga kerja tradisional. Teknologi informasi juga memungkinkan orang untuk bekerja dari rumah, yang dapat menjadi manfaat besar bagi orang tua dengan anak kecil dan bagi orang yang menghadapi masalah mobilitas atau transportasi. Yang ketiga, ada powerful customers. Kecanggihan dan harapan konsumen meningkat ketika pelanggan menjadi lebih berpengetahuan tentang produk dan layanan yang mereka peroleh. Pelanggan dapat menggunakan internet untuk menemukan informasi rinci tentang produk dan layanan, untuk membandingkan harga, dan untuk membeli barang di lelang elektronik. Organisasi menyadari pentingnya pelanggan dan mereka telah meningkatkan upaya mereka untuk memperoleh dan mempertahankan mereka. Perusahaan modern berusaha untuk belajar sebanyak mungkin tentang pelanggan mereka untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Proses ini, yang disebut keintiman pelanggan, merupakan komponen penting dari manajemen hubungan pelanggan atau CRM, upaya seluruh organisasi untuk memaksimalkan pengalaman pelanggan. Kategori kedua dari tekanan bisnis terdiri dari tekanan yang terkait dengan teknologi. Dua tekanan utama terkait teknologi adalah inovasi teknologi dan inovasi yang berlebihan. Tekanan utama terkait teknologi. Yang pertama ada technological innovation and obsolescence. Teknologi baru dan lebih baik dengan cepat menciptakan atau mendukung produk pengganti, pilihan layanan alternatif, dan kualitas yang luar biasa. Akibatnya, produk tercanggih hari ini mungkin akan usang besok. Tekanan utama terkait teknologi yang kedua ada information overload, yaitu internet dan jaringan telekomunikasi lainnya membawa banjir informasi bagi para manajer. Untuk membuat keputusan secara efektif dan efisien, manajer harus dapat mengakses, menavigasi, dan menggunakan penyimpanan data, informasi, dan pengetahuan yang luas. Selanjutnya, kategori ketiga dari tekanan bisnis meliputi tanggung jawab sosial, regulasi atau deregulasi pemerintah, pengeluaran untuk program sosial, pengeluaran untuk perlindungan terhadap terorisme, dan etika. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana semua elemen ini mempengaruhi bisnis modern, dimulai dengan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Isu-isu sosial yang mempengaruhi bisnis dan individu berkisar dari keadaan lingkungan fisik hingga filantropi perusahaan dan individu hingga pendidikan. Beberapa perusahaan dan individu rela menghabiskan waktu dan uang untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Upaya-upaya ini dikenal dengan tanggung jawab sosial organisasi atau tanggung jawab sosial individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ivani. Selanjutnya ada compliance with government regulation. Sumber utama tekanan bisnis lainnya adalah peraturan pemerintah mengenai kesehatan, keselamatan, perlindungan lingkungan, dan kesempatan yang sama. Bisnis cenderung melihat peraturan pemerintah sebagai kendala mahal pada kegiatan mereka. Secara umum, deregulasi pemerintah mengintensifkan persaingan. Slide selanjutnya. Protection against terrorist attacks. Karyawan yang berada di cadangan militer juga telah dipanggil untuk tugas aktif, menciptakan masalah personel contohnya. Teknologi informasi dapat membantu melindungi bisnis dengan menyediakan sistem keamanan
dan kemungkinan mengidentifikasi pola perilaku yang terkait dengan aktivitas teroris, termasuk serangan cyber. Selanjutnya, ethical issue. Etika berkaitan dengan standar umum, benar dan salah. Etika informasi berhubungan secara khusus dengan standar benar dan salah dalam praktik pemrosesan informasi. Masalah etika sangat penting karena jika ditangani dengan buruk, mereka dapat merusak citra organisasi dan menghancurkan moral karyawan. Penggunaan teknologi informasi menimbulkan banyak masalah etika, mulai dari memantau email hingga menyerang privasi jutaan pelanggan yang datanya disimpan di database pribadi dan publik. Selanjutnya, organizational response dibagi menjadi dua. Yang pertama ada strategic system, yaitu memasuki pasar sistem strategis. Mereka memberi organisasi keuntungan yang memungkinkan mereka meningkatkan pangsa pasar dan keuntungan mereka untuk bernegosiasi dengan pemasok dengan lebih baik dan untuk mencegah adanya pesaing. Yang kedua ada customer focus, upaya organisasi untuk menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa dapat membuat perbedaan antara menarik dan mempertahankan pelanggan dan kehilangan mereka karena pesaing. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Zahratu. Selanjutnya ada membuat pesan dan kustomisasi massal. Membuat pesanan adalah strategi memproduksi produk dan layanan yang disesuaikan atau dibuat dengan spesifikasi individu. Lalu ada masalah bisnis adalah bagaimana memproduksi barang yang disesuaikan secara efisien dan dengan biaya yang cukup rendah. Bagian dari solusinya adalah mengubah proses manufaktur dari produksi massal menjadi costuming massal. Dalam memproduksi massal, sebuah perusahaan memproduksi sejumlah besar barang yang identik. Kustomisasi massal pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan make to order dalam skala besar. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Nike, yaitu memungkinkan pelanggan untuk mendesain alas kaki sesuai kemauan mereka atau bisa dibilang custom. Lalu ada permen M&M, yaitu memungkinkan pelanggan menambahkan foto, seni, dan pesannya ke permen. Lalu ada Dell dan HP, yaitu memungkinkan pelanggan untuk menentukan dengan tepat komputer yang mereka inginkan. Next. Selanjutnya ada e-business dan e-commerce. Melakukan bisnis secara elektronik adalah strategi penting bagi perusahaan yang bersaing dalam lingkungan bisnis saat ini. Electronic commerce, EC atau e-commerce, yaitu menggambarkan proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-business adalah konsep yang agak lebih luas. Selain pembelian dan penjualan barang dan jasa, e-business juga mengacu pada melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, dan melakukan transaksi elektronik dalam suatu organisasi. Next. Lalu ada 2.4, competitive advantage dan strategi informasi sistem. Strategi bersaing adalah pernyataan yang mengidentifikasi pendekatan bisnis untuk bersaing, sasarannya, serta rencana dan kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan sasaran tersebut. Strategi secara umum dapat diterapkan pada hasil yang diinginkan, seperti memperoleh pasar. Strategi kompetitif berfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan ketika pesaing ingin mencegah untuk mencapai tujuan kita. Oleh karena itu, ketika kita membuat strategi kompetitif, kita harus merencanakan langkah kita sendiri, tetapi kita juga harus mengantisipasi dan melawan langkah pesaing kita. Jadi secara umum, bisnis ide perusahaan tetap itu, teknologi informasi hanya menawarkan alat yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi melalui sumber keunggulan kompetitif tradisional, yaitu seperti biaya rendah, layanan pelanggan yang sangat baik, dan manajemen rantai pasokan yang unggul. Jadi, SIS ini memberikan keunggulan kompetitif dengan membantu organisasi untuk mengimplementasikan tujuan strategisnya dan meningkatkan kerja dan produktivitasnya. Next. Lalu ada Porter Competitive Forces Model, di mana kerangka kerja yang paling terkenal untuk menganalisis daya saing adalah model kekuatan kompetitif Michael Porter.
perusahaan menggunakan model Porter untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif mereka, dan juga untuk menunjukkan bagaimana teknologi informasi dapat membuat perusahaan lebih kompetitif. Di sini ada gambar 2.3, yaitu ada threat of new entrants, yang dimana ada hambatan masuk, merupakan berbagai faktor yang akan menghambat pendatang baru atau potensial new entrants, yaitu memasuki suatu industri di 5 force model. Hambatan yang masuk yang sangat rendah akan mengakibatkan suatu industri mengalami penurunan profitabilitas dengan cepat karena semakin meningkatnya persaingan di antara perusahaan dalam suatu industri. Lalu ada bargaining power of supplier, yang dimana dalam 5 force model pemasok memiliki posisi tawar-menawar atau bargaining position yang berbeda terhadap perusahaan dalam 5 force model. Kemampuan pemasok untuk menentukan syarat-syarat perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak ini sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen struktur industri sebagai berikut. Yang pertama ada differentiation of input, switching cost of supplier and firm in the industry. Lalu yang ketiga ada bargaining power of buyer atau consumer. Ini dalam 5 force model, pembeli memiliki posisi penting terhadap keberlangsungan hidup perusahaan karena sales revenue yang diperoleh perusahaan itu berasal dari penjualan produk perusahaan kepada buyer. Jadi posisi tawar-menawar pembeli terhadap perusahaan yang menjual barang dan jasa itu ditentukan oleh dua hal utama. Yang pertama itu bargaining leverage dan price sensitivity. Lalu ada trade of substitute product. Dalam 5 force model persaingan terhadap produk ini dihasilkan perusahaan nggak hanya berasal dari perusahaan yang memproduksi produk yang sama sehingga menimbulkan persaingan langsung, melainkan bisa juga berasal dari perusahaan yang memproduksi produk yang memiliki kesamaan fungsi dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Produk seperti itu dinamakan produk substitusi. Lalu ada competitive rivalry within the industry, jadi terjadinya persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Jadi menurut Porter, itu intensitas persaingan antar perusahaan dalam satu industri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti industry growth, fixed cost, atau product difference. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adela. Selanjutnya itu ada Porter Value Chain Model. Organisasi menggunakan model kekuatan kompetitif Porter untuk merancang strategi umum, untuk mengetahui klasifikasi aktivitas spesifik di mana mereka dapat menggunakan strategi kompetitif untuk dapat terbesar. Mereka menggunakan model rantai nilai lainnya. Rantai nilai adalah urutan kegiatan di mana input organisasi apapun itu diubah menjadi output yang lebih berharga atau apapun itu. Model rantai nilai mengidentifikasi titik-titik di mana organisasi dapat menggunakan teknologi informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dilihat pada gambar 2.4. Menurut model rantai nilai Porter, aktivitas yang digunakan di setiap organisasi dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama itu ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Kegiatan utama berhubungan dengan produksi dan distribusi produk dan jasa perusahaan. Aktivitas ini menciptakan nilai yang bersedia dibayar oleh pelanggan. Kegiatan utama ditopang oleh kegiatan pendukung. Tidak seperti aktivitas utama, aktivitas pendukung tidak menambah nilai secara langsung pada produk atau layanan perusahaan. Contoh aktivitas utama dan pendukung dalam nilai perusahaan manufaktur, perlu diingat bahwa jenis perusahaan lain seperti transportasi, perawatan, kesehatan, pendidikan, retail, dan lainnya memiliki nilai rantai yang berbeda. Poin kuncinya adalah bahwa setiap organisasi memiliki nilai rantai. Di perusahaan manufaktur, aktivitas utama melibatkan pembelian bahan, memproses bahan menjadi produk, dan mengirimkan produk ke pelanggan. Perusahaan manufaktur biasanya melakukan 5 aktivitas utama. Yang pertama itu ada logistik masuk, yang kedua itu ada operasi, yang ketiga itu ada logistik keluar, yang keempat itu ada pemasaran dan penjualan, dan yang terakhir itu ada jasa. Seperti disebutkan sebelumnya, kegiatan utama ini ditopang oleh kegiatan pendukung. Kegiatan pendukungnya itu terdiri dari yang pertama infrastruktur perusahaan, itu ada akuntansi, keuangan, dan manajemen. Yang kedua itu ada manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga itu pengembangan
pengembangan produk dan teknologi, dan yang terakhir itu pengandaan. Setiap aktivitas pendukung dapat diterapkan ke salah satu atau semua aktivitas utama. Kegiatan pendukung juga dapat saling mendukung. Next. Selanjutnya itu ada strategies of competitive advantage. Yang pertama itu ada strategis kepemimpinan biaya, menghasilkan produk dan layanan dengan biaya terendah di industri. Contohnya adalah sistem pengisian persediaan otomatis Walmart yang memungkinkan perusahaan mengurangi kebutuhan penyimpanan persediaan. Akibatnya, toko Walmart menggunakan ruang lantai hanya untuk menjual produk dan bukan untuk menyimpannya, sehingga mengurangi biaya persediaan. Yang kedua itu ada strategi diferensiasi. Itu menawarkan produk, layanan, atau fitur produk yang berbeda dari pesaing Anda. Sovereign Islands misalnya telah membedakan dirinya sebagai maskapai penerbangan ekspres biaya rendah, jarak pendek. Ini telah terbukti menjadi strategi pemegang untuk bersaing di industri penerbangan yang sangat kompetitif. Yang ketiga itu ada strategi inovatif. Memperkenalkan produk dan layanan baru, menambahkan fitur baru ke produk dan layanan yang ada, atau mengembangkan cara baru untuk memproduksinya. Contoh klasiknya adalah pengenalan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM oleh Citibank. Kenyamanan dan fitur pemotongan biaya dari inovasi ini memberi Citibank keuntungan besar dibandingkan para pesaingnya. Seperti banyak produk inovatif lainnya, ATM mengubah sifat persaingan di industri perbankan. Saat ini, ATM adalah kebutuhan kompetitif bagi bank manapun. Contoh luar biasanya lainnya adalah pengenalan produk inovatif Apple yang cepat. Yang keempat itu ada strategis operasional. Meningkatkan cara perusahaan menjual proses bisnis internalnya, sehingga melakukan aktivitas ini lebih efektif daripada para pesaingnya. Peningkatan tersebut meningkatkan kualitas produktivitas dan kepuasan karyawan dan pelanggan sambil mengurangi waktu ke pasar. Yang terakhir itu ada strategi orientasi pelanggan, berkonsentrasi untuk membuat pelanggan senang. Contohnya itu ada Amazon, Apple, dan Starbucks. Next. Selanjutnya itu ada Business Information Technology Alignment. Penyediaan bisnis dan teknologi informasi adalah integrasi yang erat antara fungsi IT dan strategis, misi, dan tujuan organisasi, yaitu fungsi IT secara langsung mendukung tujuan bisnis organisasi. Ada 6 karakteristik keselenggaraan yang sangat baik. Yang pertama itu ada organisasi memandang IT sebagai mesin inovasi yang terus mengubah bisnis, seringkali menciptakan aliran pendapatan baru. Yang kedua itu ada organisasi memandang pelanggan internal dan eksternal mereka dan fungsi layanan pelanggan mereka sebagai alat yang sangat penting. Dan yang ketiga itu ada organisasi merotasi profesional bisnis dan IT di seluruh departemen dan fungsi pekerjaan. Yang keempat itu ada organisasi memberikan tujuan menyeluruh yang sepenuhnya jelas bagi setiap karyawan IT dan bisnis. Yang kelima itu ada organisasi memastikan bahwa karyawan IT memahami bagaimana perusahaan menghasilkan atau kehilangan uang. Dan yang terakhir itu organisasi menciptakan budaya perusahaan yang dinamis dan inklusif. Next. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.